Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi biologi yang berjudul virus. Apa itu virus? Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus adalah organisme parasit yang dimana ia membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Peran virus bagi manusia ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Sedangkan yang merugikan yaitu bisa menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, virus ini ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Yang ketiga, tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Yang keempat, hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus itu ada yang bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Selanjutnya ada struktur virus. Struktur virus yang pertama yaitu kepala. Pada bagian ini berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Yang kedua yaitu leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang ketiga, ekor. Bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor ini terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Bentuk-bentuk virus. Virus ini memiliki macam-macam bentuk yaitu bentuk batang. Misalnya pada tobacco mosaic virus. Yang kedua bentuk huruf T. Contohnya itu pada bakteriofag. Lalu ada bentuk bulat. Misalnya orthomysovirus. Dan ada pula yang berbentuk polihedral. Contohnya itu adenovirus. Bentuk filamen atau benang. Layaknya sebuah benang, maka virus ini bisa dibilang memiliki ukuran yang cukup tipis, yaitu virus Ebola. Bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru. Pada virus berbentuk batang dengan ujung oval ini, salah satu contohnya yaitu virus rhabdovirus. Replikasi virus. Replikasi virus yaitu memperbanyak diri di dalam sel inang. Dari sel inang ini, virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak itu bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Yang pertama ada daur litik. Daur litik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut virus virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada absorpsi. Absorpsi ini, pada bagian ini, virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua ada penetrasi.
Pada bagian penetrasi, ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Yang ketiga, sintesis dan replikasi. Pada tahap ini, DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Yang keempat ada pematangan. Pematangan ini asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion yang baru. Dan yang terakhir ada lisis. Pada bagian lisis, virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Yang kedua ada daur lisogenik. Daur lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan tidak bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik, replikasi genom, virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag ini membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik. Tahapan-tahapan pada daur lisogenik yang pertama ada absorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua ada penetrasi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Yang ketiga, penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri sel inang membentuk profag. Yang keempat ada pembelahan. Jika sel inang yang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Yang terakhir ada sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri hancur, kemudian terjadi fase replikasi DNA. Bakteriofag sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Selanjutnya ada manfaat virus. Yang pertama itu pembuatan vaksin protein. Yang kedua digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika. Yang ketiga sebagai pengobatan secara biologi. Yang keempat untuk pembuatan perangkat elektronik. Yang kelima pemberantasan hama tanaman. Yang keenam pembuatan hormon insulin. Dan yang terakhir produksi interferon. Adapun tujuan pembiakan virus yaitu untuk pembuatan vaksin, untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, untuk mengetahui cara penyebaran virus, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang, dan untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Penyakit pada manusia. Yang pertama ada cacar variola. Cacar variola ini penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Cara penularannya yaitu melalui air liur penderita, udara, ataupun kontak kulit dengan penderita. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar ini yaitu vaksin virus orthopoxvirus. Yang kedua ada cacar air varicella, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus varicella atau varicella zoster virus, atau bisa disingkat VZV. Cara penularannya yaitu melalui kontak fisik dengan penderita, bersin, batuk, pakaian tercemar dengan penderita, air ludah, udara, dan napas penderita yang terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada campak. Campak yaitu disebabkan oleh morbillivirus.
Cara penularannya melalui bersin ataupun batuk yang dilakukan oleh penderita, atau bisa juga dengan menyentuh tetesan batuk dan bersin penderita. Yang keempat ada campak Jerman, yaitu campak yang disebabkan oleh virus rubella. Cara penularannya itu melalui batuk, bersin, air liur penderita, berbagi makanan dan minuman menggunakan piring dan gelas yang sama dengan penderita. Yang kelima ada herpes simplex, yaitu penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV dan HSV2, HSV1 dan HSV2. Penularannya itu bisa melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari gelembung-gelembung yang pecah. Yang keenam ada gondongan. Gondongan ini disebabkan oleh paravisovirus. Dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita, yaitu melalui ludah atau urin. Yang ketujuh ada AIDS. AIDS yaitu hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Cara penularannya yaitu melalui hubungan seks dengan penderita, penggunaan jarum suntik bekas penderita, transfusi darah dengan penderita. Yang kedelapan ada influenza. Influenza yaitu pernafasan yang disebabkan oleh virus orthomisovirus. Penularannya yaitu melalui udara saat berdekatan dengan penderita yang sedang batuk ataupun bersin. Bisa juga melalui kontak tangan yang terkontaminasi. Lalu ada juga parainfluenza, yaitu penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit ini ditularkan melalui udara. Yang kesembilan ada poliomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susunan saraf pusat. Penularan dapat melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita, peralatan makan, bahkan ludah. Yang ke-10 ada chikungunya. Chikungunya ini disebabkan oleh virus chikungunya genus Alphavirus dari famili Togaviridae. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang ke-11 ada Ebola. Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti darah, feses, urin, ludah, dan keringat. Yang ke-12 ada flu burung. Flu burung ini menular disebabkan oleh virus HPAIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus. Penularannya itu melalui udara dan feses unggas. Yang ke-13 ada SARS, yaitu gangguan akut pada saluran pernafasan dan dapat menimbulkan kematian. Penularannya ini bisa terjadi melalui kontak erat dengan penderita ataupun melalui kontak percikan cairan seperti batuk dan bersin. Yang ke-14 ada demam berdarah, yaitu disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus. Yang ke-15 ada hepatitis. Hepatitis yaitu virus yang menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Penularan virus ini dapat melalui cairan tubuh ataupun peralatan makan dan minum penderita. Penyakit pada hewan. Yang pertama ada rabies. Rabies ini disebabkan oleh rhabdovirus. Dapat menular ke manusia melalui gigitan ataupun air liur hewan penderita. Yang kedua ada kutil atau tumor. Penyakit ini menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Pada ayam, tumor ini disebabkan oleh virus RSV atau Roux sarcomavirus, sedangkan pada sapi disebabkan oleh bovine papillomavirus. Yang ketiga ada tetelo. Tetelo ini menyerang unggas seperti ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD. Yang keempat ada penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berbela lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut ini disebabkan oleh aftovirus dari famili Picomaviridae.
Penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, mozaik, yaitu penyakit yang menyerang tanaman bakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua ada tungro. Tungro ini menyerang tanaman padi, disebabkan oleh virus tungro dari kelompok Caulimoferidae. Penyebabnya itu bisa melalui perantara serangga, yaitu wereng coklat dan wereng hijau. Penyakit TLC adalah penyakit yang disebabkan oleh virus TLC V atau tomato yellow leaf curl virus. Penyakit ini menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panennya. Yang keempat ada penyakit TIM, yaitu penyakit yang disebabkan oleh TIMV, yaitu turnip yellow mosaic virus. Penyakit ini menyebabkan daun tembakau, kapas, dan lebah menggulung. Yang kelima ada penyakit BGM. BGM ini penyakit yang menyebabkan kuningnya daun pada tanaman tomat dan cabai, disebabkan oleh virus bigomovirus atau bean golden mosaic virus. Pencegahan infeksi virus. Bagaimana sih cara pencegahan infeksi virus itu? Yang pertama, yaitu dengan cara vaksin. Vaksin adalah substansi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dimusnahkan. Nah, vaksin ini pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1789 berupa vaksin untuk cacar. Kemudian pada tahun 1885, Louis Pasteur menemukan vaksin untuk rabies, dan pada tahun 1952, Jenner menemukan vaksin untuk polio. Vaksin polio ini diberikan melalui oral atau mulut. Yang kedua itu dengan cara penerapan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus seperti sering mencuci tangan, menghindari penderita yang memiliki penyakit menular, olahraga secara teratur, menjaga kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan, hindari stres, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.